Ini PPT saya udah tampil, Bapak, Ibu. Oke, ya Pak. Udah tampil ya. Ya, terima kasih semua atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini kita nanti saya sambil persentase boleh aja sambil sharing aja Pak. kita, ya Bapak Ibu ya. Kita Jadi aja, ini Pak, tadi, ya. Ya, ini denah ya yang saya tampilkan di awal ini denah soil test itu ada boringnya awalnya 3 titik, kemudian Pak Mario karena bangunan yang mau dibangunnya yang kalau di slide kita yang di sebelah bawah itu ditambah 1 titik di tengah, berarti ada 3 titik boring. Yang borehole 03 tuh di ujung di blok bangunan yang belum belum dibangun sekarang ya. Kalau yang 01, 02 dan 04 itu di lokasi yang akan segera dibangun sekarang. Kemudian titik sondirnya itu S1 sampai S6 ya, di mana S1, 5, 4 dan 6 itu lebih kurang hampir sama. Jadi saya tidak sampaikan satu persatu, itu sekitar 14 meteran, itu sudah penyondiran sudah tidak masuk lagi. Kemudian di S2 yang di ujung itu bisa mencapai 30 meteran alat sondirnya. Jadi kapasitas alat sondir kita, alat sondir yang 5 ton. Ya, kemudian yang S3 sekitar 20-an meter itu. Ya, jadi yang dangkal ya, yang alat sondir tidak masuk tuh S1, S4, S5 dan S6 ya. Oh, di bawah ini ya. Di bawah dia. Oh, itu dangkal. Iya. Diameter tingginya juga. Ya. Saya lanjut, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, saya mulai ini Pak menyampaikan masalah hasil uji SPT. Jadi ini tentu sebelumnya sudah pernah diuji ya, SPT sudah pernah diuji, artinya boremesin dengan SPT, sondir bahkan sudah beberapa kali pernah diuji. Ketika di Jambi saya cerita dengan Pak Rio. Jadi Pak Mario mengatakan ini beberapa kali uji hasilnya nggak pernah sama, kan gitu. Nah, itulah ya yang akan kita sharingkan pada hari ini. Ya, saya ingin menyampaikan dulu sebelum saya masuk lebih jauh ke SPT ini bahwa indikator kita dalam perencanaan ya. Indikator tadi sudah dengan Pak Daud ada diskusi-diskusi ringan juga ya, bahwa semua soil test ya yang kita gunakan mau itu sondir maupun SPT itu kita akan gunakan formula statik untuk mendesain, itu banyak tuh, Meyerhof, Terjaginya, Wesley dan lain-lain, dan semuanya setelah dihitung itu daya dukungnya bukan selisih 10%, 20% Pak, Bapak Ibu. Itu luar biasa. Ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat daya dukung. Kan aneh ya. Namanya soil, tapi formula oleh para pakar, daya dukung bisa berbeda-beda. Ya, cukup aneh. Jadi dalam suatu penelitian, ya itulah ya, bahwa kalau dia clay yang lebih efektif apa, ya. Artinya tidak terlampau boros, tapi daya dukungnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia kebanyakan sen, itu formula apa? Ya tentu kalau dalam mendesain jangka panjang atau mungkin ada suatu penelitian, tentu ya si orang geotekniknya dia akan menentukan saya pakai inilah bisa dipertanggungjawabkan dan cukup tangguh gitu. Nah, walaupun demikian, itu walaupun cukup tangguh kita katakan, itu masih dikatakan formula statik ini itu hanya untuk ya terbatas hanya untuk perencanaan. Itu kita note dulu, kita catat. Hanya untuk perencanaan, bukan untuk pelaksanaan. Ya, ketika untuk pelaksanaan, ya kalau dia tiang pancang pakai drop hammer, diesel hammer, kita pakai formula dinamik. Ada Haile formula,
Janbu formula, engineering news formula, itu bisa kita gunakan. Itu pun nanti menentukan mana yang paling tangguh lagi. Ya, walaupun ini akurasinya jauh lebih tinggi daripada statik. Nah, tentu ada yang lebih akurasinya lebih tinggi lagi adalah test file. Ya, test file, PDA test sudah cukup tangguh. Ya, walaupun masih banyak input-input yang mempengaruhi daya dukung. Misalnya kayak JC value-nya, ya kita input itu tanah pasir dengan tanah lempung, daya dukungnya berbeda. Nah, mungkin energinya yang berhammer 1-3%, ya tergantung berhammer berapa. Kalau energi besar, daya dukung juga besar. Jadi masih banyak variabel yang menentukan daya dukung. Yang lebih pasti lagi loading test itu. Nanti mungkin di proyek ini ada, saya baca speknya ada. Nah, tapi untuk awal kan nggak mungkin. Loading test memakan waktu yang cukup panjang. Jadi mungkin kita PDA test sih sudah cukup. Nah, oke, itu pengantar. Saya masuk ke SPT. SPT yang terdahulu sudah pernah SPT. Itu SPT-nya paling tinggi 23 sampai kedalaman 40 meter. Ya. Nah, terus kita SPT. Ya. Kita SPT ada di SPT lapangan dulu. Nanti saya ada note ya, yang saya sajikan sekarang SPT lapangan dan SPT desain. Ya. Nah, SPT lapangannya sudah melebihi 60. Ya. Nah, apa sebabnya? Ya. Apa sebabnya? Apakah ada yang salah? Saya kira tidak. Kita nggak boleh mengatakan kita benar, orang salah, atau orang benar, kita salah. Ya, karena SPT kalau pernah ya, saya tampilkan ini dulu sebentar. Ya, standar penetration test ini sumbernya dari Go Jiliong. Ya. Dia dalam suatu buku ini saya jadikan PPT, tapi di Google saya lihat ini kok PPT saya ada di mana-mana. Ini PPT pertama sekali saya yang buat ini, ya. Tapi sumbernya bukan dari saya, Go Jiliong, ya, pakar geoteknik. Dia menulis suatu buku, ya, di bukunya standar penetration test. Apakah sudah standar penetration test kita apakah sudah standar? Di dalam pengantarnya dia mengatakan bahwa SPT adalah standar penetration test yang tidak pernah standar. Itu dia katakan. Kenapa tidak pernah standar? Ya, di situ tergantung pada jenis hammernya. Apakah dia donut, apakah pilkon, jatuhnya jatuh bebas dan lain-lain. Itu mempengaruhi nilai SPT. Nilai SPT lapangan ya. Kemudian mata bornya. Kalau lubang bornya besar, tentu gampang masuk, bacaannya jadi kecil. 5 kali pukul dia sudah masuk ya. Kalau sedang lubang bornya kecil, bacaannya lebih tinggi. Yang 5 bisa jadi 8. Kemudian koreksi pancangnya. Kalau 3 meter disambung-sambung kehilangan energi. Tentu pukulannya jadi banyak, nilai SPT jadi banyak. Nah, itulah koreksi-koreksi itu, ya, itu apakah sudah dilakukan. Jadi saya kembali ke sini lagi. Ke ini, ya. Maka itu yang kita katakan ada koreksi. Nanti saya akan coba ambil referensi yang ada, ya akan saya sampaikan koreksi-koreksinya seperti apa, ya. Kemudian kita tidak semata-mata ya mengambil nilai NSPT, tidak semata-mata oh ini nilainya sudah 60 ya. Kalau di sini yang saya tunjuk ini ada 60 bacaan ketiga. 69 itu artinya
kalau 60-17 34-9 ya, ini 27-7, 34-9 itu artinya penetrasi itu standarnya kan 15 cm, 15 cm, 15 cm. NSPT adalah penetrasi 30 cm, 30 cm. Jadi yang 34 itu baru masuk 9 cm. Jadi dibuat 34, ada kode per 9. Nanti dia masuk 9 cm. Ya, kita hentikan. Kenapa kita hentikan? Karena nilainya sudah melebihi 60 NSPT lapangan. Nah, inilah kita koreksi nanti. Ini kita koreksi, ya. Koreksi pertama yang koreksi oleh Go Jae Leong dikatakan koreksi alfa beta gamma. Nanti apa alfa beta gamanya kita jelaskan. Ya, setelah kita koreksi, ya kemudian koreksi standar SPT, ya energi SPT yang N60. Alatnya berbeda, ada N-nya 45, 55, 70, 80, tergantung alat SPT-nya. Setelah kita koreksi dengan alat yang kita gunakan, itu menjadi 57. Ya. Jadi ada yang 60 dikoreksi jadi 41, 60 dikoreksi jadi 57. Ya. Jadi koreksi inilah kita grafikkan di sini. Ini dia kita grafikkan. Kemudian, kita juga tidak berpegang kepada hasil nilai NSPT lapangan, koreksi. Tidak hanya itu, kita lama menunggu kemarin adalah sampelnya sampai di Pekanbaru. Setelah sampelnya sampai, kita coba, ya ini NSPT besar-besar, ya. Ya ini bukan hanya saya sampai di lapangan, mungkin kawan-kawan pengawas atau MK di lapangan juga menyaksikan. NSPT cukup besar, ketika kita ambil sampelnya cukup lunak. Jadi dia clay tapi porsi lanaunya itu atau seal itu cukup banyak. Ya, sehingga kalau kita lihat dia agak baru dia stiff ya, belum sampai hard gitu. Padahal kalau di tabel kita baca, kalau sekedar ikuti tabel ya, kalau 60 ya sudah masuk hard, dari 30 ke atas lempung sudah hard ya. 15 sampai 30 itu very stiff ya. Stiff di bawah 15 ya. Jadi kita juga tidak semata-mata ini NSPT ada, saya pakai teori, saya memberikan jenis materialnya, tidak. Jenis materialnya kita cek memang untuk sesuai dengan porsi kontrak kita tidak ada tes lab. Jadi tentu ya tenaga geoteknik kita mengeceknya secara visual. Ya, jadi kita juga visual, kita cek material tanah untuk menjadi pembanding. Ya, sehingga kita memberi nama di sini, walaupun NSPT lebih besar, setelah 28 ya ini lebih keras. Kayaknya ini porsi lempung, tapi lempungnya sudah cukup kaku ya. Itu very stiff kita beri nama. Ya, ini tentu tidak sesuai dengan tabel, tapi faktanya dia cukup keras. Ya, jadi bisa jadi kita kan tidak meneliti mineralnya. Apa yang menyebab dia menjadi kaku sehingga NSPT-nya lebih kecil. Ya, itu mungkin ya kalau ini mau dipecahkan ya butuh suatu penelitian ya. Jadi saya di sini dari hasil fakta di lapangan apa adanya kita sajikan. Memang dalam penelitian kita tidak boleh ngarang ya, kita sajikan apa adanya. Nanti terakhir baru kita coba mengambil kesimpulan-kesimpulannya ya. Sebelum nanti di bawah ada beberapa butir rekomendasi, tapi sebelum sampai ke sana kita lihat dulu alat sondir ya. Saya ambil contoh lah untuk S1 dulu ya. S1 bacanya 80. Tadi Pak Daud sudah menyampaikan di S1 80. 800 di sini, di atasnya 80 ini friction. Kalau kita lihat friksinya cukup besar sampai mendekati 1600 ya, cukup besar. Ini kemampuan alat sondir kapasitas 5 ton sudah habis. Sudah habisnya bukan karena QC,
kalau nggak ada jepitan yang besar-besar, ya, itu kemampuan alat sondir 5 ton itu bisa mencapai 320 kilogram per sentimeter persegi. Ya, jadi kalau dulu Pak Daud kita kuliah di S1 Teknik Sipil, baru kuliah praktikum, bahwa kalau praktikum QC melebihi 150 dibaca berturut-turut 3 kali boleh diberhentikan. Ya, itu faktanya itu tidak berlaku lagi, Pak. Karena 150 bisa kembali bacanya 10 atau 15 atau di bawah itu. Jadi walaupun 3 kali baca, walaupun kadang-kadang baca 1 meter itu lensa kecil lagi. Jadi selagi bisa ditembus kita tembus. Jadi saya katakan mungkin sampai saat ini ya, kalau mahasiswa teknik sipil S1 itu masih itu dipakai untuk praktikum. Padahal itu sudah harusnya tidak boleh lagi dijadikan panduan. Ya. Nah, terus saya ingin menjelaskan ya tadi ini ya besar. Ini saya beri nama jepitan besar. Lebih dari 350 jepitannya, Pak. Padahal QC-nya cuma ada 80. Ini jadi tanda tanya. Mungkin sebahagian orang geoteknik itu hal yang baru. Nah, kita menemukan ini, Pak, dalam jangka waktu puluhan tahun. Jadi dulu selalu kita nyondir, ya rantainya putus, ya as daripada gearnya patah, karena kita ini baru 80, kenapa nggak bisa dipaksa putus, ya. Nah, jadi inilah ya, ini yang sekarang saya sedang urus HKI-nya, Pak, yang untuk CP momen area, yang ini saya urus ini, karena inilah ya indikator untuk alat sondir kapan harus berhenti, ya. Ini kalau saya paksa di Jambi, alat saya nggak pulang lagi itu. Rantai putus, ya, asnya patah, ya, kerjaan pun tidak selesai. Jadi kira-kira seperti ini. Ini catatannya. Ini saya tambah suatu blanko di sini, Pak. Ini